Pattimura. Sejarah Perang Pattimura berawal pada tahun 1817 di daerah Maluku. Perang Pattimura sendiri adalah perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda. Pada masa itu, Belanda atau juga bernama pemerintahan Nederland baru saja mendapatkan kembali kedudukannya di Maluku setelah sebelumnya berada di tangan kekuasaan Inggris. Perpindahan kekuasaan tersebut berawal dari kesepakatan kedua negara pada Traktat London. Isi kesepakatannya adalah Inggris harus mengembalikan wilayah Nusantara yang sebelumnya merupakan hak Belanda. Wilayah tersebut salah satunya adalah Maluku. Namun, keindahan dan kekayaan Maluku tak lagi seindah dalam bayangan mereka saat mendapatkan tahta kembali. Perlawanan rakyat di sana membuat bayangannya itu kabur. Pattimura memimpin gerakan perlawanan tersebut sampai membuat tahun 1817 menjadi tahun yang sangat menyebalkan bagi Belanda. Salah satu benteng utama yang bernama Duurstede berhasil masyarakat kuasai melalui pertempuran sengit dan berhasil membuat pihak lawan mengalami kerugian. Disinilah bagian utama perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah, walaupun tidak bertahan lama. Kilas sejarah Perang Pattimura dan kronologinya. Adanya perlawanan tentu tidak semata-mata terjadi tanpa ada penyebabnya. Sebuah kejadian besar, perpindahan kekuasaan di daerah tersebut kenyataannya telah menciptakan tekanan yang besar. Kembalinya tahta di tangan Belanda tidak hanya urusan politik kekuasaan, kebijakan ekonomi berupa monopoli rempah-rempah membuat rakyat di sana geram. Tambah lagi, aturan tentang hak bagi pemerintah untuk memusnahkan kepala dan cengkeh yang tidak mengikuti aturan monopoli semakin memperburuk ekonomi. Selain itu, kebijakan lainnya seperti kerja wajib, pajak terhadap pemerintah, Belanda, uang kertas pengganti logam pribumi yang menimbulkan kepentingan. Terakhir, yang harus mengikuti dan menjadi serdadu sesuai keinginan. Semua itu adalah alasan yang sangat kuat untuk rakyat Maluku melawan perlawanan secara besar-besaran. Pada tanggal 15 Mei 1817, perang bermula dengan sebuah serangan malam terhadap pos perahu yang berada di pelabuhan Porto. Perahu-perahu milik pemerintah yang baru datang berkuasa itu habis terbakar dan menciptakan kerugian besar karena jelas akan menghambat perdagangan dan berbagai keperluan laut lainnya. Sejarah Perang Pattimura tidak hanya berhenti pada serangan besar itu. Keesokannya, mereka mengepung benteng Duurstede dan melakukan serangan besar-besaran kembali. Salah satu benteng utama itu pun berhasil takluk dan berhasil masyarakat kuasai dengan terbunuhnya seorang residen bernama Van den Berg beserta perwira-perwira penting lainnya. Semua perlawanan tersebut berada di bawah pimpinan Pattimura atau terkenal dengan nama Kapten Pattimura. Oleh karena itu, perang besar tersebut bernama Perang Pattimura. Serangan balik Belanda. Lihat perlawanan dan pengaruhnya yang sangat besar terhadap kekuasaan Belanda dari serangan pasukan Kapten Pattimura dan rakyat Maluku membuat mereka tidak bisa diam. Tidak berselang lama, pada tanggal 20 Mei 1817, Belanda mengirimkan pasukan dengan persenjataan lengkap untuk melakukan penumpasan. Pasukan penjagaan dengan pimpinan Mayor Beatrice akhirnya melakukan pertempuran besar-besaran di daerah Saparua. Perlawanan yang rakyat berjumlah sangat besar hingga membuat pasukan penjajah itu kewalahan dan mengalami kekalahan. Mayor Beatrice sebagai pemimpinnya mati tertembak dan pasukan Pattimura lepas habis serdadu-serdadu yang tersisa di sana. Sejarah Perang Pattimura masih berlanjut dengan semangat yang semakin berkobar dan perlawanan yang semakin besar. Sampai pada akhirnya Nederland meminta bantuan tambahan pasukan dari Ambon untuk membendung serangan rakyat Maluku. Sementara bantuan Ambon tersebut berada di bawah pimpinan Kapten Leisnet dan Mayer.
mereka berhasil sampai pada November 1817. Pada bulan itu juga tentara dari Ambon tersebut melakukan serangan balik terhadap pertahanan inti pasukan Pattimura dan benteng Duurstede. Karena pendesak, akhirnya benteng Duurstede kembali jatuh beserta banyak daerah lainnya ikut jatuh dalam waktu yang tidak lama. Kekalahan dari pengkhianatan. Kekalahan rakyat Maluku tidak semata-mata berawal dari datangnya tentara tambahan yang berasal dari Ambon. Salah satu penyebab paling utama adalah adanya pengkhianatan dari tubuh sendiri. Seperti terdapat pada buku Pattimura ada banyak membentuk sejarah. Dalam buku karya David Matulesi 1909 tersebut disebutkan kalau Belanda melakukan politik pecah belah atau bernama Divide et Impera dan seperti mewakili sejarah perang Pattimura. Tokoh-tokoh rakyat yang tidak memiliki Pattimura berakhir terpengaruh dan terpecah belah. Tokoh tersebut antara lain Pati Akon dan Domingus Thomas Tuanakota. Akibatnya strategi pasukan Pattimura beserta rakyat Maluku bocor sehingga membuat Belanda satu langkah lebih dulu dalam penyerangan yang membuat masyarakat Maluku mendesak itu. Selain strategi yang bocor ke tangan Belanda, informasi dari tokoh-tokoh yang pengaruh itu akhirnya membuat Pattimura tertangkap di Sirisori, Maluku Tengah pada 11 November 1817. Akhirnya pada 16 Desember 1817 Pattimura mendapatkan hukuman mati dengan cara digantung karena tidak mau menerima tawaran kerjasama sama sekali, sekaligus mengakhiri perjuangannya. Sejarah Perang Pattimura merupakan salah satu kisah perjuangan masyarakat Indonesia yang tidak bisa kita lupakan. Oleh karenanya, beliau merupakan salah satu pahlawan nasional yang perlu kita ingat sejarahnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih.